Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Dan sebelum kita mengikuti program Pesan Gembala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu lewat program Pesan Gembala. Tetapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakan kami, sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami dapat terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pesan Gembala kali ini berjudul Beribadah dengan Sungguh. Mari kita baca di dalam kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-25, ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Tuhan sangat tidak senang dengan orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh. Apatah lagi dalam hal beribadah dan dalam pelayanan. Mungkin secara kasat mata, secara kelihatan, mata tampak berapi-api dalam melayani Tuhan. Kelihatan sangat giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi jika hati kita mendua dan tidak melakukannya dengan segenap hati, maka itu tidak berkenan di hati Tuhan. Inilah juga yang dilakukan oleh Raja Amazia. Kalau kita melihat di ayat yang ke-14 dari 2 Tawarik pasal 25, di sana dikatakan ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Saudara, ternyata selain beribadah kepada Tuhan yang hidup, Amazia juga menyembah berhala. Bahkan ia mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Apa yang dilakukan oleh Amazia menyakitkan hati Tuhan. Di sisi lain dia melakukan ibadah kepada Tuhan, tetapi di sisi lain dia juga melakukan ibadah kepada berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini pun banyak orang Kristen yang secara lahiriah beribadah kepada Tuhan, yang secara kasat mata melakukan ibadah kepada Tuhan, melakukan pelayanan, tetapi ternyata di sisi lain tetap menjalin persahabatan dengan dunia dan tidak mau meninggalkan atau memisahkan dirinya dari dunia. Saudara, sikap yang demikian menyedihkan hati Tuhan. Yakobus memperingatkan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan di sana, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak hanya dituntut untuk mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tetapi juga kita dipanggil untuk beribadah dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia, kita terbawa oleh kemilau-silauan dari tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkan dan menjanjikan kenikmatan. Kilauan dunia inilah yang seringkali menawan hati kita dan mengalihkan perhatian kita dari kehidupan ibadah yang benar. Dan akhirnya ibadah dan pelayanan yang kita lakukan hanya sebatas formalitas, hanya sebatas untuk menyenangkan orang lain, hanya sebatas supaya kita dianggap hebat. Matius 15 ayat 8 sampai 9 berkata,
Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah ajar perintah manusia. Keluaran 34 ayat 14 berkata, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sepenuh hati. Jangan kita anggap itu biasa-biasa saja. Datang beribadah atau melakukan ibadah kepada Tuhan, jangan kita lakukan hanya karena sebatas rutinitas saja. Sebatas memenuhi ajaran orang Kristen harus beribadah hari Minggu, harus ke gereja. Tapi mari kita melakukan ibadah kita dengan kesungguhan. Mari kita melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan penuh hati. Saudara ingat, Tuhan terlebih dahulu sudah melayani kita. Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban bagi kita. Dia sudah mengajarkan, memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita. Mari kita ikut teladan Tuhan. Mari kita ikut teladan Yesus Kristus. Dia sudah melakukan semua dengan kesungguhan. Itulah sebabnya mari lakukanlah semua. Baik itu ibadah, baik itu pelayanan. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, lakukanlah dengan penuh kesungguhan hati. Yosua berkata di dalam Yosua pasal 14, pasal 24 ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi mari kita melakukan ibadah kita, pelayanan kita dengan hati yang tulus, ikhlas. Kita melakukannya dengan setia. Dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tidak membiarkan kita melakukannya sendiri. Ada upaya yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan akan selalu membuka jalan kita, jikalau kita sungguh-sungguh mau melakukan ibadah kita dengan penuh hati, dengan penuh kesungguhan hati. Dan biarlah mari saudara, lakukanlah semuanya dengan kesungguhan hati. Saya yakin dan percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami benar-benar setia, untuk kami benar-benar melakukan ibadah kami, pelayanan kami dengan penuh kesungguhan hati. Dan apapun yang Kau percayakan kepada kami Tuhan, kami akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Allah Roh Kudus akan selalu memampukan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat akal budi, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati lewat program Pesan Gembala, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, kepada teman, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.